Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 22 Mei 2022, demikian. 1. Kebaktian Minggu Paskah 6. Kebaktian Minggu Paskah 6, 22 Mei 2022 dilaksanakan acara onset di gereja pukul 7 dan pukul 9.00. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan hari ini, Minggu 22 Mei 2022, pukul 7 di ruang Eklesia 1 nomor 1. Yang ketiga, ibadah remaja pemuda. Ibadah remaja pemuda dilaksanakan hari ini Minggu 22 Mei 2022 pukul 17 di ruang Eklesia 1 nomor 1. Yang keempat, persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Yang kelima, Praise and Worship. Praise and Worship dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 18 di ruang Eklesia 1 nomor 1. Yang keenam, persekutuan wilayah Betsaida. Persekutuan wilayah Betsaida akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Mei 2022 pukul 19 di ruang Eklesia 1 nomor 1. Pimpin pujian Ibu Bayu Mahendra, firman Tuhan Pendeta Supatmo. Mohon kehadiran semua anggota wilayah Betsaida. Yang ketujuh, kebaktian kenaikan Kristus ke surga. Kebaktian kenaikan Kristus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan sesaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian. Kita masuk rumahnya, PKJ 13 bait pertama dan ketiga. Berkumpul menyembah kepadanya.
kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kasih Kristus yang mengampuni dan menguatkan kehidupan kita melalui Mazmur 32 ayat 1 demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang berkenan menerima kami apa adanya, mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Ketika kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan dan pengakuan akan dosa-dosa kami. Dan biarlah pengampunanmu ya Tuhan melegakan kami, memulihkan kami, membahagiakan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perkenankanlah kami ya Tuhan
mengakui dosa dan salah kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dengan penuh syukur dan sukacita, saudara. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari Mazmur pasal 107 ayat 1 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, mampukanlah kami menjadi orang yang senantiasa mensyukuri segala peristiwa, segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga mensyukuri dan menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami juga mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kuat dan bahagia di dalam ucapan syukur kami. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami menemukan kehendak Tuhan. Dan kehendak-Mu itu, Tuhan,
mampu kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 18. Demikian, saudara. Pada malam harinya tampak Allah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat pendengar itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari pendengar itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusut tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan si rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh penuh. Dengan renungan-renungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus, dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Derek Redmond merupakan seorang pelari cepat yang sangat terkenal pada tahun 1992. Saudara, pada waktu itu dia mengikuti Olimpiade. Dan karena dia seorang pelari yang sangat terkenal dan sangat cepat, dia sangat mungkin untuk meraih juara, mendapatkan medali emas di Olimpiade tahun 1992 itu. Tetapi sayang, saudara, ketika perlombaan berjalan
sekitar 150 meter, dia terjatuh. Dan dia mengalami cedera di kakinya, cedera hamstring, yang membuat dia sangat sulit untuk berlari kembali. Tetapi saudara, dengan semangatnya, Derek Redmond tetap bangkit dan dia berusaha untuk melangkah dan melangkah walaupun tertati-tati. Melihat keadaan itu, saudara, semua penonton berdiri, tepuk tangan dia dan bersemangat kepada Derek Redmond. Kemudian si ayah dari Derek Redmond turun dari tribun penonton, mendampingi anaknya berjalan sampai garis finish. Saudara dikasih Tuhan, walaupun tidak juara, tetapi Derek Redmond tetap dipuji oleh penonton karena dia seorang yang pantang menyerah. Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat Derek Redmond ini tidak putus asa ketika mengalami cedera dalam perlombaan itu? Yang pertama, saudara, Derek Redmond tetap mengucap syukur atas keadaannya. Dia tidak menyesali apa yang dia alami. Dia tidak menyesali cederanya. Tetapi dia tetap melangkah dan melangkah. Kemudian yang kedua, saudara, Derek Redmond mengalami cinta kasih dari penonton dan juga cinta kasih dari ayahnya. Penonton yang beri semangat, ayahnya yang mendampingi Derek Redmond untuk melangkah sampai garis finish. Saudara dikasih Tuhan, rasa syukur dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, dan cinta kasih yang didapatkan, yang dialami baik dari Tuhan maupun dari orang-orang sekitar kita akan juga membuat kita pantang menyerah dan berhasil dalam segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, bicara soal cinta kasih, Tuhan Yesus sudah memberikan cinta kasih yang luar biasa. Dia berkorban, memberikan nyawanya untuk mengampuni kita. Dan cinta kasih Tuhan itu juga dialami, dirasakan oleh Rasul Paulus. Ketika perjalanan ke Damsyik, saudara, lalu Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami cinta kasih Tuhan Yesus yang buat Paulus bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, dalam bacaan yang kita baca hari ini, Allah ingin Paulus mewartakan kasih Kristus itu kepada orang-orang di Makedonia atau di Dekapolis, sebuah wilayah yang terdiri dari 10 kota di luar bangsa Israel. Sedang dikasih Tuhan, tentu ini merupakan sebuah panggilan yang tidak ringan. Harus memberitakan kasih Kristus kepada orang asing, orang yang belum mengenal Kristus. Dan Paulus pun juga belum atau tidak mengenal siapapun di Dekapolis itu. Saudara dikasih Tuhan, karena Paulus sudah mengalami cinta kasih dari Allah, maka dia menerima panggilan itu dengan rasa syukur. Walaupun dia menyadari bahwa itu merupakan sebuah panggilan yang tidak ringan. Di sana Paulus tentu akan mengalami beratnya, sulitnya, dan masalah dalam hidupnya. Tetapi Paulus tetap menerima dan mensyukuri panggilan itu. Dia menyeberang ke Makedonia atau Dekapolis. Saudara dikasih Tuhan, Paulus menerima dengan syukur panggilan Tuhan itu dengan cara yang pertama, Paulus mengasihi Tuhan Yesus. Kasihnya kepada Tuhan Yesus dilakukan dengan cara mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya.
dia mau memberitakan kabar Kristus kepada orang-orang di Makedonia atau Dekapolis dengan segala resiko yang akan atau mungkin dia alami. Kemudian yang kedua, saudara, Paulus menerima panggilan Tuhan itu dengan cara dia mengasihi semua orang tanpa dibatasi oleh suku atau bangsa. Sehingga saudara, dia mau menyeberang ke Dekapolis, sebuah tempat yang asing tadi, bukan wilayah Israel. Tentu di sana ada budaya, ada agama yang berbeda-beda. Dan lagi Paulus tidak mengenal siapapun, sehingga tentu Paulus juga bingung mulai dari mana, mulai dari siapa untuk memberitakan kabar sukacita Kristus kepada orang-orang di Makedonia atau di Dekapolis itu. Kemudian saudara, yang ketiga, Paulus menerima panggilan dengan sukacita karena Paulus meyakini bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus Paulus akan senantiasa mendampingi, memampukan, menunjukkan jalan dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Paulus. Buktinya saudara, dalam bacaan yang kita baca tadi, Paulus dipertemukan dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Dia seorang penjual kain ungu, seorang yang cukup berada, seorang yang cukup disegani oleh orang-orang di Filipi atau di Dekapolis pada waktu itu. Dan Paulus dapat berbagi cinta kasih, memberitakan kasih Kristus kepada dia, sehingga Lydia dan keluarganya diselamatkan dan dibaptis. Dan saudara, Paulus pun juga ada tempat tinggal karena Lydia menawarkan, bahkan memaksa Paulus untuk tinggal di rumahnya. Sehingga saudara, Paulus dibukakan jalan oleh Tuhan dari mana Paulus akan mewartakan kabar sukacita Kristus, yaitu dari rumah Lydia yang pada waktu itu ia tempati. Saudara dikasih Tuhan, rasa syukur dalam segala sesuatu dan dalam segala hal, dan ketaatan untuk mewartakan kasih Kristus yang dilakukan Paulus membawa berkat bagi dirinya dan juga bagi orang-orang sekitarnya, yaitu kekuatan. Paulus mampu bertahan dalam kesusahan. Paulus tetap setia memberitakan Kristus di tempat asing. Kemudian berikutnya membuahkan berkat berupa keselamatan. Lydia dan seluruh anggota keluarganya percaya Tuhan Yesus, dibaptis dan diselamatkan. Juga membuahkan persaudaraan. Paulus tidak berjumpa dengan Lydia, dan bahkan Paulus bisa menetap atau tinggal di rumah Lydia untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Kemudian melalui Paulus, kasih Allah, keselamatan dalam Kristus dialami oleh semakin banyak orang di Makedonia atau Dekapolis pada waktu itu. Paulus berhasil karena dia bersyukur dalam segala sesuatu dan taat kepada kehendak Kristus. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Rasa syukur kita dalam segala sesuatu dan ketaatan kita kepada kehendak Kristus dalam mewujudkan kasih-Nya kepada semua orang akan mendatangkan keberanian, keberhasilan, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudara, saya mengajak mari kita semakin belajar menerima dan mensyukuri segala sesuatu, segala keadaan,
dan segala peristiwa dalam kehidupan kita, agar kita tetap semangat dan menjalani segala sesuatu dengan lebih ringan dan lebih baik. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita semakin belajar mentaati kehendak Kristus dengan mewujudkan kasih-Nya, agar kita mengalami pendampingannya, mendapatkan yang terbaik daripadanya, dan mampu berbagi cinta kasih Kristus. Dan ini berkat bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, mari kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, dan mari kita merasakan berkat dan berbagi berkat kepada orang-orang sekitar kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, ajari kami untuk senantiasa menerima dan mensyukuri segala sesuatu yang masih dapat kami nikmati, yang kami rasakan, yang kami dapatkan dari Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan bahagia. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kami sekeluarga, ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami penuh dengan ungkapan syukur, sehingga kebahagiaan, kerukunan, dan berkat senantiasa kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa bagi yang sakit, ya Tuhan, bila mereka tidak pada semangat, tetapi boleh pasrah dan senantiasa berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan, sehingga kekuatan dan kesembuhan mereka dapatkan. Berdoa bagi yang bergumul, yang memiliki berbagai macam permasalahan hidup, biarlah Tuhan datang untuk mendampingi, menuntun, sehingga mereka pun boleh menemukan jalan keluar yang terbaik untuk segala pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono, ya Tuhan. Kami rindu biarlah GKI Gondomono senantiasa Tuhan beri kesempatan untuk melayani setiap orang yang Tuhan percayakan untuk GKI Gondomono layani, sehingga keberadaan GKI Gondomono boleh mendampingi, membimbing, menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di sekitar gereja GKI Gondomono. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, untuk kondisi kami yang masih tetap baik. Pandemi Corona juga tidak melonjak. Dan kami rindu, ya Tuhan, biarlah keadaan yang baik ini boleh dipertahankan, sehingga kami sungguh boleh mengalami hidup yang lebih baik dan bebas dari pandemi Corona. Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu biarlah pemerintahan kami
Tuhan beri hikmat sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami, memimpin kota Semarang dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gono-Gono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa menitipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah yang kekal dan penuh kemuliaan, sumber segala yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini untuk pelayanan gerejamu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu, agar segala apa yang kami miliki dapat dipergunakan sebagai kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Ikuti jalan
Mari kita belajar bersyukur dalam segala sesuatu, agar kita kuat, semangat, dan tabah menjalani suka duka kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.